warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pembicara kita yaitu Ibu Wali Kartika Sari SPD dan rekan-rekan guru selaku audiens yang hari ini bisa hadir dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak dari Ibu Wahyu, yaitu dengan judul diseminasi budaya positif. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul belajar bersama di siang hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang akhir zaman nanti. Ibu bapak semua, saya tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana? Semangat kan kita belajar hari ini? Luar biasa. Baik, kita lanjut. Marilah sama-sama sebelum kita mulai acara, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan kita bersama mudah-mudahan acara siang ini bisa berjalan dengan lancar, akan ada manfaat yang kita bisa dapatkan, akan ada ilmu yang bisa kita peroleh, yang tentu saja akan membawa kebaikan kelak untuk peserta didik kita. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyu Kartika Sari. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dwiwati, dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir menyempatkan diri di sela-sela keletihan dan kesibukannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai mendiseminasikan budaya positif. Jadi ini adalah sekedar sharing untuk kegiatan guru penggerak. Jadi di sini kegiatannya berbagi pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan mulai. Pertama, saya akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sebelumnya perhatikan video berikut ini. Bapak, saya terlambat. Waduh, Alma, kenapa sih kamu itu terlambat terus? Kamu itu udah tahu kan,
sekolah itu datangnya jam 7. Sekarang udah jam 8 toh, Nak. Maaf Pak, saya janji besok nggak telat lagi. Kamu tuh dari kemarin katanya gak akan terlambat, tapi buktinya hari ini aja kamu terlambat. Kalau kamu gak bisa disiplin untuk mengikuti aturan sekolah, mending sekalian aja kamu itu gak usah masuk. Ya Pak, maafkan saya. Udah, sekarang sebagai hukumannya karena kamu gak bisa disiplin, kamu berdiri di sini sampai jam pelajaran pertama selesai. Kalau besok kamu sampai terlambat lagi, saya akan panggil orang tua kamu. Ngerti? Nanti Pak. Jangan diulangi. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi ya, dalam penerapan disiplin di sekolah pasti ada siswa-siswa kita yang tidak mengikutinya atau yang perilaku yang tidak sesuai dengan disiplin yang kita terapkan di sekolah. Nah, untuk itu pasti ada respon dari kita sebagai pendidik ya terhadap tindakan dari si murid tersebut. Respon tersebut dapat berupa hukuman, ya, dapat juga berupa konsekuensi. Dan nanti akan kita bahas juga tentang restitusi, ya. Jadi setelah video tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Guru? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan Pak Guru? Karena ada tindakan fisik, ya, ada tindakan fisik menyakiti anak, ya, dengan kata-kata dan dengan tindakan, ya. Terus yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Guru terhadap Arma itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi sih? Menurut Bapak Ibu, menurut sepengetahuan Bapak Ibu aja dulu, hukuman atau konsekuensi? Kalau kita mau hukum, konsekuensinya kan tadi itu ya. Ya? Artinya dipukul tadi mungkin konsekuensinya kan gitu kan udah ada nih ceritanya, tapi tindakan kamu itu sudah benar. Harus menggunakan kekerasan. Oh, baik. Terima kasih Bu Lita atas jawabannya. Baik, ya. Sekarang kita lihat ya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Berarti kita harus tahu dulu apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi, ya. Baik. Nah, ini kalau hukuman, ini saya ambil dari Wikipedia, adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon. Nah, berarti kan karena tadi siswa tidak menampilkan apa yang diharapkan, maka Pak Guru memberikan hukuman, ya. Nah, itu mengenai hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan, ya, kependirian dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu beda hukuman dengan konsekuensi? Kita lihat tabel seperti ini, ya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, ya. Kalau hukuman, nah menurut pelaku korban itu mendapat keadilan, ya. Tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, ya. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini ya, ini beda hukuman dengan konsekuensi. Kemudian hukuman
perilaku pasif agresif meningkat. Maksudnya pasif agresif perlakuan anak ya, mungkin nanti dia bisa agresif ya, misalnya karena dia merasa marah, mungkin saja dia bisa ngempesin ban motor gurunya misalnya, seperti itu ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ada monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya. Hukuman peraturannya adalah, nah itu kata-kata dari guru. Peraturannya adalah bla bla bla. Kamu harus bla bla bla. Nah itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih kalau sudah mampu melakukannya. Ya. Kalau hukuman, murid membenci peraturan. Tapi kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Ya. Nah, kira-kira sudah bisa diraba-raba belum Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya. Nah, ya bisa meraba-raba. Satu lagi, kalau sanksi itu maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti kita lanjutkan dulu ya. Kalau hukuman ini sifatnya negatif, ya. Ada kata-kata awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah itu ada ancaman ya, kata-kata ancaman itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi netral ya, coba kamu lakukan apa yang saya katakan, ya. Coba lakukan apa yang saya katakan. Nah kalau hukuman modelnya paksaan, jadi anak dipaksa tuh. Kalau konsekuensi stimulus respon, maksudnya ada rangsangan dan dia mau bereaksi, gitu, ya. Kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri sendiri, jadi si anak itu merasa dia buruk banget gitu, ya. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau hukuman konsep diri jadi buruk, ya. Kalau konsekuensi konsep diri jadi baik, ya. Hukuman murid belajar menyembunyikan kesalahan, ya. Kalau konsekuensi murid belajar taat peraturan, ya. Karena takut jadi dia belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau hukuman mencoba mengontrol anak dengan kekuatan negatif, jadi membayar impas kesalahan. Karena kamu tadi terlambat, maka kamu harus berdiri di sini, gitu ya. Jadi baik impas, ibaratnya gitu, ya. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, jadi dikasih penguatan positif. Masih yang berkaitan dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Dalam hal ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan dari guru penggerak yang tentunya diawali dengan seminar juga ya, gitu ya, atau apa waktu itu? Nah nanti Bapak dan Ibu misalnya yang sudah dibuka untuk yang angkatan 10 ya. Nah mohon dengan sangat pada terutama yang masih muda-muda untuk dapat mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Sekarang PHL pun boleh ya. Ya boleh. PHL pun boleh untuk menjadi guru penggerak. Bapak Ibu apabila ingin berkarir ya tentunya kalau saja dulu mungkin ya ada campur tangan dinas. Kalau sekarang dari pusat ya, jadi apapun yang yang Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan dengan PMR dengan yang lain-lain itu sangat mempengaruhi sekolah kita ya, mempengaruhi dalam hal ini mempengaruhi nanti rapor pendidikan di sekolah kita. Begitu juga. Nah sekarang kita baru punya 3, walaupun yang satu belum ya, Bu Dwi itu belum. Jadi yang jelas Bu Ika sudah selesai dan yang kedua dilanjut dengan Bu Wahyu. Mungkin Bu Wahyu nggak lama ya. Kalau Bu Ika sampai 9 bulan, Bu Wahyu paling ya 6 bulan kalau saya. Ya 6 bulan. Ya sekarang udah 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi ya. Nah nanti kemungkinan
tidak 6 bulan, bisa jadi dipercepat lagi ya 5 mungkin ya. Kalau 3 bulan mungkin terlalu cepat karena banyak yang harus dilakukan ya, langsung praktek. Dan saya berharap ya kalau saja ada Ibu Tika terus dibantu dengan Ibu Wahyu nanti menyusul Ibu Dwi ya, agar dapat menggerakkan ya potensi yang ada di SMK 2017 ini. Tanpa bantuan ya ibu-ibu dan bapak nantinya, tentunya ya SMK 2017 ini akan stagnan, tidak akan ada peningkatan. Tentunya kalau dulu ya mungkin bisa dirasakan 17 ada peningkatan. Namun orang lain juga sama-sama meningkat, sama-sama bergerak menuju ke depan yang lebih baik. Tentunya kalau saja misalnya kita hanya bergerak 1-2, orang lain juga sama-sama berarti sama dengan tidak bergerak. Nah, begitu saya berharap dengan nanti adanya 3 guru penggerak, tambah lagi bukan 3, kalau bisa semuanya jadi guru penggerak kecuali yang di atas 50 ya. Kalau di atas 50, kalau mau jadi PP ya, guru praktek ya, pengajar praktek ya, supaya ya tentunya akan lebih nantinya ke depan. Bapak Ibu mungkin sekarang ini makin lama makin berat kan ngajar itu ya, terlalu banyak tuntutan, kudu gini, kudu gitu ya. Kalau saja Ibu jadi PP ya, pengajar praktek tidak seberat ini mungkin ya, persiapannya juga tidak seberat yang cukup buat ya modul berapa gitu ya, ya nantinya kesana jalan sendiri. Kalau sekarang tahu sendiri, ngajar kelas 7, ngajar kelas 8, ada yang ngajar kelas 8 dan kelas 9 ya. Ingin saya sih ya kalau dulu kelas 7 semua, ternyata gak cukup kelas 8 semua, biar profesionalismenya bisa diandalkan gitu ya, biar profesionalismenya itu bisa ya mumpuni ya para anak kita. Dan usahakan Bapak dan Ibu ya sering buka-buka PNM ya. Karena sekali lagi penilaian rapot pendidikan kita itu sangat ditentukan oleh Bapak dan Ibu semuanya, termasuk saya. Kalau Bapak dan Ibu buka, kepala sekolahnya nggak buka, sama aja. Jadi harus bareng-bareng kita buka PNM tadi ya, supaya ya nanti ke depan agar sekolah kita itu penilaiannya bukan hanya bukan hanya dari segi kualitas anak-anaknya saja, tapi gurunya juga berkualitas. Tapi nggak mungkin ya anaknya berkualitas tetap guru yang berkualitas. Jadi dimulai dari guru-guru yang berkualitas, bergerak maju, bergerak untuk berubah. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kembali materi yang akan disampaikan oleh Bu Wahyu. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu kira-kira udah ada bayangan belum bagaimana perbedaannya? Iya. Ya. Nah, ini masih ada lagi ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman dampak pada murid dia marah ya, terus merasa rendah diri. Kayak tadi si Arma ya, sampai kayak gitu ya di sentilnya. Nah, mudah-mudahan kita udah nggak jadi guru yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya benar ya. Jadi dia merasa rendah diri, kemudian mengasingkan diri ya, merasa bersalah kalau hukuman. Terus kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian dibuat oleh guru dan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Ya. Kalau konsekuensi, kehilangan dampak pada murid itu kehilangan waktu, ya, hak, ya, jeda seorang diri, penahanan. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita bahas ya. Kemudian sudah diketahui dan masuk akal kalau konsekuensi, ya. Dibuat oleh guru dan murid, ya. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi kurang lebih gini Bapak Ibu, kalau hukuman itu kan tiba-tiba, ya. Sudah gitu antara perbuatan dengan hukum perbuatan dia melanggar peraturan dengan hukum konsekuensi yang kita kasih itu biasanya nggak nyambung kalau hukuman. Misalnya kamu datang terlambat, terus saya hukum bersihin WC, gitu kan nggak nyambung antara datang telat sama
bersihin WC. Nah itu misalnya contoh kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi misalnya gini, kamu nyoret-nyoret buku teman kamu, sebagai konsekuensinya harus gantiin buku temannya. Nah, gitu. Jadi penguatannya positif, ya, dan nggak merendahkan anak. Jadi kurang lebih seperti itu antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kesimpulannya sekarang, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, ya. Hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis, ya. Anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata seperti Arma tadi, ya. Nah, kalau konsekuensi intinya adalah dibuat oleh pihak guru dan murid, ya. Jadi sama-sama. Murid sudah tahu sebelumnya kalau dia melakukan ini akibatnya dia harus apa, gitu, ya. Kemudian tetap murid dibuat tidak nyaman, tapi nggak berlangsung dalam jangka waktu panjang. Jadi dia cuma sebentar aja nggak nyamannya, gitu, ya. Nah, misalnya kalau konsekuensi biasanya pakai data yang terukur. Ini kamu udah 3 kali nih melakukan kesalahan ini, nah makanya harus seperti ini, nah, gitu ya. Jadi biasanya kalau konsekuensi seperti itu ada data yang terukur, ya. Dan kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Misalnya kalau nyori-nyori buku kertas temannya ya harus ganti, tapi di sini guru memonitor apakah dia benar-benar sudah mengganti. Jadi senantiasa memonitor murid. Itu untuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah paham mengenai hukuman atau konsekuensi, baik, sedang aja kita tunggu dulu ya. Baik. Bapak Ibu, ini ada, tadi kan Bapak Ibu sudah memahami paling tidak tentang hukuman atau konsekuensi, ya. Sekarang coba, kalau untuk tindakan guru yang nomor 1, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang nomor 2? Hukuman. Nomor 3? Konsekuensi. Nomor 4? Hukuman. Nomor 5? Teman-teman saya alhamdulillah bisa. Sekali lagi nih, ada lagi. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena ngobrol dengan teman. Nah, yang kedua. Nah, ini biasanya kesiswaan nih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang betul adalah hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, hukuman. Kemudian yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi. Karena dia ketinggalan 10 menit, maka dia nggak istirahat 10 menit, ya. Terus yang ini nomor 1, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Nomor 1. Yang nomor 2, konsekuensi. Nomor 3, hukuman. Nomor 4, berarti Bapak Ibu sudah memahami tentang hukuman dan konsekuensi, ya. Nah, sekarang ini ada restitusi. Restitusi itu juga sama seperti hukuman atau konsekuensi, tapi dia efeknya positif. Kalau hukuman dan konsekuensi kan efeknya negatif, ya. Murid dibuat tidak nyaman kalau hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau restitusi
dia positif efeknya, ya. Apakah itu restitusi adalah proses, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau pada restitusi terjadi dialog antara guru dengan murid, ya, supaya mereka bisa kembali ke kelasnya dalam keadaan sudah netral, gitu, positif. Jadi penguatannya, ya. Berarti dia sudah kembali lagi ya. Ya, pokoknya dia tidak punya citra diri yang buruk, gitu. Sudah dia lakukan ya. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi ini adalah memperbaiki hubungan dan tawaran, ya, bukan paksaan. Kemudian bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kan kalau kebutuhan dasar anak-anak kita biasanya, kalau anak-anak yang kelakuannya aneh-aneh, biasanya ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Misalnya ingin kasih sayang, ya, perhatian, gitu. Dia punya kepuasan, dia pengen cari kepuasan, kesenangan, ya, itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak-anak yang melanggar peraturan, ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Nah, ini langkah-langkah dalam restitusi ada 3 dan disebut dengan segitiga restitusi. Dimulai dari yang awal pada bagian bawah itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkahnya, ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, ya. Kalau yang pertama menstabilkan identitas, kita tanya dulu nih ke anak, misalnya, kenapa kamu melakukan ini? Oh ya, nggak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Nah, itu jadi stabil, dia identitasnya stabil, ya, menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna kok, gitu, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak nggak merasa buruk citra dirinya, ya. Nah, kita bisa kok menyelesaikan ini bersama-sama, ya. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, kita memvalidasi tindakan dia seperti ini kalimatnya. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu? Nah, itu, ya. Nanti dia cerita alasannya, ya. Terus kamu boleh, misalnya ini yang pertama, ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, ya, dari ini. Misalnya dia marah-marah, terus gebrak meja. Nah, kita bisa bertanya, kamu pasti bisa dong melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa loh, tapi kamu enggak. Berarti udah suatu apresiasi buat dia, gitu. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang menanyakan keyakinan, pertanyaannya adalah kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas apa nih? Nanti kita akan bahas lagi keyakinan kelas. Terus apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Terus apa yang kita percayai sebagai kelas? Nah, apa yang sudah kalian langgar atau apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya kan kita sudah bikin nih keyakinan kelas, kemudian dia melanggar, nah kita bisa menanyakan itu. Jadi itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar dengan melakukan perbuatan seperti ini? Ya, nah ini 3 langkah dalam segitiga restitusi. Ya, jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Nah ini praktek penerapan, contoh praktek penerapan segitiga restitusi saya. Kamu ditegur oleh Musi. Iya. Kenapa kamu ditegur oleh Musi? Karena saya ngobrol saat belajar resolusi. Oh, kenapa kamu ngobrol saat belajar? Saya merasa bosan karena saya tidak mengerti pelajaran Oh, wajar saja kamu merasa bosan. Dan ini pelajaran
Tapi coba kita pikirkan ya. Menurut kamu ngobrol saat jam belajar itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati guru. Menghormati guru. Menurut kamu menghormati guru itu penting atau tidak? Penting. Jadi apa yang akan kamu lakukan bila kamu nanti tidak memahami materi pelajaran dari guru atau pak guru? Silakan kamu sudah berarti kamu sudah memahaminya ya. Jadi kamu sekarang sudah kembali ke kelas. Sama. Ini contoh restitusi yang saya lakukan dengan anak. Ini Bani namanya. Bapak Ibu pasti kenal ya, yang ngajar di kelas 71. Bani itu pernah kan ditegur sama Bu Husni. Nah, kemudian saya coba menerapkan restitusi dan alhamdulillah responnya positif. Kenapa saya bilang responnya positif? Setelah restitusi ini, waktu mau pindah kelas ke kelas 8, dia bilang, dia WA ke saya tuh, Ibu maafin ya kalau Bani selama ini banyak salah sama Ibu, Bani udah nakal gitu. Bani janji Bu, nanti di kelas 8 Bani akan baik. Nah alhamdulillah saya dapat WA seperti itu ya, alhamdulillah berarti proses restitusi yang saya lakukan mengena di dia, berhasil gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat di kelas 8-nya apakah benar-benar dia sudah berubah. Ya selain Bani ada lagi itu Kavi dan Eki ya. Nah ini ketiga anak yang tenar nih di kelas 71 ya. Jadi saya coba pakai restitusi untuk menstabilkan identitas mereka. Gitu. Nah ini sekarang kita masuk ke beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi hukuman dengan konsekuensi sudah kita tahu bedanya. Sekarang kalau restitusi ini ya. Restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita harapkan dia karakternya nanti bisa menguat gitu di jangka waktu panjang, bisa benar-benar berubah gitu. Ya, kemudian korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita pakai restitusi dalam penyelesaian masalah anak ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah ini yang pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada anak ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain karena identitasnya sudah stabil ya. Dan efeknya positif ya kalau restitusi. Terus pertanyaan yang bisa kita lakukan lagi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kamu benar-benar melakukan hal ini, nah gitu ya. Kemudian teorinya teori kontrol kita ya, teori kontrol mendorong disiplin positif dan konsep diri menjadi kuat. Ini kalau restitusi ya. Nah kemudian murid belajar memecahkan masalah sendiri. Murid paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, ya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian dibuat oleh murid dan menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid, ya. Ini tentang restitusi. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Karena tadi kan ada kata-kata apakah kamu melanggar keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Jadi kemarin Bu Tika juga sudah menginstruksikan ya untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Ya, Bapak Ibu udah bikin ya? Ya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas sendiri itu dibuat
atas dasar keinginan seluruh siswa, ya, dalam mewujudkan kelas impiannya. Tidak ada hukuman atau reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Ya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gimana prosedurnya? Yang pertama, kita persilakan murid-murid, ayo curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, nanti mereka nulis tuh, boleh pakai post-it, boleh ditulis di papan tulis. Kira-kira peraturan apa yang ingin kita sepakati di kelas? Nanti ditulis tuh anak-anak, ya. Kalau sudah, kita catat semua masukan murid di papan tulis, ya, udah ada di papan tulis. Kemudian kita coba ganti dengan kalimat yang positif. Misalnya nih, jangan berlari di kelas, jangan berlari-larian di kelas atau koridor, kita ganti, ya, dengan berjalanlah di kelas atau di koridor, gitu, ya. Kemudian kalau udah diganti jadi kalimat positif, kita kemudian kelompokkan mana yang kira-kira ada berada di bawah satu payung. Misalnya kalau jangan mengobrol selama belajar, misalnya, ya. Nah, itu kan berarti payungnya itu menghormati guru. Nah, apa saja yang masuk ke menghormati guru kita kelompokkan. Jadi nanti isinya peraturan keyakinan kelas itu enggak 35 isinya. Paling hanya beberapa saja, 3-5 atau 7 gitu. Jadi enggak banyak-banyak isinya karena sudah dikelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian setelah selesai dibuat, maka semua murid dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan boleh menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid, ya. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi seperti itu proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi intinya peraturan tapi dibuat dengan kata-kata yang positif, kemudian dikelompokkan supaya tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, baik, sekarang ini yang terakhir, ya, 5 posisi kontrol. Jadi posisi kita sebagai guru di sekolah itu kira-kira yang mana, ya? Yang pertama, apakah kita itu penghukum, ya? Kalau penghukum itu biasanya seperti yang tadi Pak Guru, yang tadi, ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian dia awas ya, pakai awas ya, nah gitu. Kamu selalu saja salah. Biasanya dia fisiknya itu kalau yang penghukum suka dorong pinggang, ya, matanya melotot, nunjuk-nunjuk. Nah, itu penghukum, ya. Nah, posisi seperti penghukum. Kalau di sini Bapak Ibu mah saya yakin tidak ada yang seperti ini, ya. Dari wajahnya aja udah kelihatan wajah soleh dan solehnya. Iya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya kata-katanya lembut, tapi membuat anak jadi merasa bersalah, gitu. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Nih, ibu sangat kecewa dengan kamu, gitu. Nah, itu biasanya lembut tapi dalam, gitu, ya. Terus, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi anak jadi merasa bersalah, ya. Jadi anak merasa menyesali dirinya. Nah, itu posisi yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa tahu posisinya di mana, ya. Kemudian yang posisi teman. Nah, ini yang kata anak-anak asik nih, ya. Posisi teman. Ayo bantulah demi Bapak, gitu, ya. Ayo Ina tidak bantuan Bapak selama ini. Ayolah, gitu. Jadi pakai bahasanya bahasa asik, gitu, ya. Biasanya akrab dengan murid. Nah, ini biasanya nih pembina OSIS nih. Oh iya, pembina pramuka. Nah, ini, ya, ada ini kalau menurut materi ada hal negatifnya ternyata, ya. Hal negatifnya adalah kalau saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa karena kan dia merasa teman, ya. Kalau dia nggak mendapatkan bantuan dari guru dia kecewa, gitu. Terus kalau dia maunya sama guru yang ini aja yang dianggap teman, nanti
guru yang lain dia nggak mau gitu. Nah itu negatifnya kalau teman ya, tapi asik kalau buat anak ya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini selalu memonitor anak ya dari tugas-tugasnya. Terus kalau salah juga dia selalu memantau. Konsekuensinya apa? Kamu harus tinggal ya di kelas selama 15 menit. Nah, nanti dipantau tuh sama gurunya. Dia masih ada nanti di sini, ya gitu. Kamu mengerjakan tugas ya selama 10 menit karena kamu tadi ketinggalan 10 menit. Nah, dia dipantau tuh. Masih ngerjain tugas gak ini? Nah, itu si pemantau ya. Jadi dia selalu memonitor. Nah, yang kelima adalah posisi manajer, posisi yang terakhir nih ya. Ini tadi posisi manajer ini dia selalu menggunakan restitusi kalau posisi manajer ini. Ya. Jadi dia penekanan dia di sini bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa, ayo yang kita yakini, ya keyakinan apa yang udah kamu langgar, gitu. Kemudian, apakah kamu meyakininya, ya? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, gitu. Jadi diajak dialog kalau manajer itu, ya. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi gitu, ya. Nah, jadi demikianlah, Bapak Ibu. Materi diseminasi budaya positif pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa sekali. Tepuk tangan yang Bapak Ibu. Bahagia ya kita bisa berkumpul di sini, kita jadi tahu ya. Jadi saya teringat gitu ya, Umar bin Khattab pernah berkata bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, ini yang kita lakukan seperti ini. Dulu itu saya hanya tahu dua, hukuman dan konsekuensi. Itu udah oke banget. Konsekuensi itu udah oke banget dibanding hukuman. Mungkin zamannya bapak kita gitu ya, zamannya kita bahkan itu yang ada hukuman. Kalau nggak ini, kalau nggak ini itu hukumannya. Kemudian meningkat zamannya anak saya itu adanya konsekuensi. Ya saya itu dulu sering menerapkan konsekuensi. Pokoknya kalau ada yang nggak ini nanti ada nggak bisa itu, gitu kan? Saya seperti itu udah oke banget. Tapi ternyata semakin berkembang ilmu pengetahuan dalam arti psikologi, dari segi psikologi anak, mungkin dari segi perkembangan, itu ada lagi namanya restitusi. Terus terang saya juga baru tahu hari ini. Nah, saya pun jadi teringat kalau gitu tentang kisah Luqman. Ya, Luqman itu ketika mendidik anaknya selalu metodenya dialogis, gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat nyambung sama keyakinan agama kita, ya, apa yang kita pelajari hari ini. Terus kayaknya kalau ini bisa kita terapkan di sekolah, itu indah banget kayaknya ya. Indah banget ya. Jadi menurut saya nggak ada tuh anak-anak dari lantai 3 ke bawah teriak-teriak. Mungkin tidak ada kata-kata yang kayaknya nggak enak didengar, nggak ada tingkah yang tidak enak didengar. Tapi sekali lagi ya, ketika kita mendidik manusia itu kan tidak seperti kita membentuk sesuatu langsung jadi. Kenapa? Pasti ada hikmahnya. Kalau Allah memberikan kita mendidik mereka itu butuh 10 tahun, Allah akan melimpahkan pahala 10 tahun. Coba ibu bayangin, harusnya 10 tahun ibu dapat pahala cuma 1 bulan, kan sayang ya. Ya, jadi pasti Allah punya maksud gitu. Dan hari ini kita belajar dan kita dapat ilmunya itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti Ibu Ayu dan Bu Tika nih bisa membimbing kita yang belum tahu ya untuk mempraktekkan apa yang tadi kita sudah dapatkan. Baik. Mungkin karena tadi kan materinya menarik, tentu mungkin ada yang masih penasaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya buka sesi untuk bertanya. Satu sesi 1 orang saja. Atau ada yang mau juga nggak apa-apa gitu ya. Tentu nanti dari pertanyaan itu ada hal-hal positif juga yang kita bisa dapatkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk angkat tangan. Jangan lupa. Ketiga.
Baik, terima kasih Ibu Bu Ayu dan Bu Dwi. Baik Kak, sebenarnya ada dua, tapi boleh Kak? Satu aja kali ya. Yang lain aku mau. Ini nantangin ya. Baik, mungkin tadi karena kita di sini semua disuruh membuat keyakinan kelas tadi ya, Bu Ayu. Jadi saya mungkin bisa minta tolong melihat lagi tentang keyakinan kelas. Ya, sepertinya masih banyak yang belum paham. Sepertinya masih banyak yang belum paham karena saya lihat semuanya masih membuat bukan keyakinan kelas tapi tata tertib atau peraturan kelas. Jadi mungkin bisa dijabarkan kembali oleh Bu Ayu bagaimana caranya, maksudnya langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya anak harus seperti apa dulu, kemudian bagaimana membuat apa, terakhir bagaimana jadinya seperti apa. Nah itu mungkin kalau ada contohnya bisa ditampilkan ada? Nggak ada, oh ya. Baik, bisa ini aja mungkin contoh satu aja. Dalam bentuk kata-kata. Tapi jangan dalam hati ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Sebagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama adalah kita minta anak dulu untuk menyebutkan peraturan dulu. Peraturan apa yang kira-kira mau kita terapkan di kelas kita supaya kelas kita ini nyaman dan aman, gitu ya. Nanti kan masing-masing anak itu nulis kan, misalnya tidak boleh main HP saat belajar, tidak boleh makan dan sebagainya, ya. Nah dari situ kemudian kita kumpulkan tuh jadi satu, atau kita bisa nyuruh anak menuliskan di papan tulis, ya. Coba pendapatnya satu-satu, nanti mereka menulis. Setelah itu, setelah kita tulis, kita ubah dulu ke kalimat yang positif, ya. Misalnya contohnya kayak tadi ya, jangan berlari-lari di kelas atau koridor, diubah menjadi berjalanlah di koridor. Atau misalnya kalau tidak boleh bermain HP, misalnya simpanlah HP selama belajar, misalnya seperti itu, ya. Nah setelah itu baru kita kelompokkan, kan tadi ada 36 anak tuh yang bikin. Nah kita kelompokkan, itu bisa berada di bawah satu payung yang mana nih. Misalnya simpanlah makananmu selama belajar. Itu termasuk apa? Menghormati guru kah? Atau menghormati teman kah? Nah kita kelompokkan tuh yang menghormati guru yang mana saja. Misalnya simpan makananmu selama jam belajar, simpanlah HP-mu selama belajar. Nah, itu termasuk ke dalam menghormati guru. Jadi kita bisa tuliskan satu keyakinan menghormati guru. Jadi nanti kita akan membentuk keyakinan gak banyak gitu, gak sampai 35 atau 36. Jadi hanya 5 sampai 7 misalnya ya, kalau sudah kita kelompokkan. Nah dari situ baru kita tulis lagi keyakinannya, ya. Misalnya disiplin dalam membuang sampah, keyakinannya misalnya ya. Nah itu kita tulis nomor 1, jagalah kebersihan misalnya ya. Terus yang kedua menghormati guru, yang ketiga menghormati teman, dan seterusnya ya. Nanti kalau sudah dapat beberapa keyakinan, baru kita ajak anak-anak untuk meninjau ulang lagi. Kira-kira sudah cukup belum nih anak-anak keyakinan kelas kita? Sudah Bu? Kalau sudah, ya baik, bisa kita tuliskan di kertas dan bisa kita tempelkan di tempat yang bisa dibaca oleh seluruh warga sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu kira-kira pembentukan keyakinan kelas. Jadi
memang berbeda dengan peraturan, ya, Bapak Ibu. Nah, demikian Bu Tika penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih Bu Wahyu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, bagaimana? Apakah sudah cukup? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti mungkin bertanyanya di luar ini ya, bisa hubungi langsung ke Bu Wahyu ya. Bu Tika. Bu Tika, jangan ke saya. Soalnya beda pengalaman, beda ilmunya. Ya, kalau tidak ada lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, karena waktu pun sudah sore ya, sudah ditunggu-tunggu sama keluarga di rumah, kita tutup saja agenda kita, acara kita hari ini. Tentu Bapak Ibu pulang membawa bekal yang begitu banyak ya untuk anak didik kita. Beruntung loh yang hadir hari ini. Saya juga merasa beruntung nih ya. Jadi saya jadi tahu gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa terus menjadi seorang pembelajar. Ya karena sejatinya tuh anak kita kan manusia, jadi harus kita memanusiakan manusia. Munipopi bukunya ya. Baik, marilah sama-sama kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa praktek sama-sama ya Bapak Ibu, sehingga sekolah kita terwujud menjadi sekolah yang benar-benar ramah anak, benar-benar sekolah yang nyaman dan aman untuk anak-anak murid kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.